Pemirsa Sriwijaya TV, apa kabarnya hari ini? Senang sekali ya ketemu lagi bersama saya di salah satu acara yang mengangkat kreativitas serta inovasi dari para pelaku usaha menengah ke bawah yang ada di Sumatera Selatan, yaitu di acara Mikrobisnis Sriwijaya TV. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu rumah pelaku usaha yang bergerak di bidang minuman. Nah, ini minumannya berupa minuman kacang hijau katanya. Kira-kira bagaimana sih usaha ini sendiri? Kalau ingin lebih tahu, ayo ikutin Emil untuk lebih tahu. Permisi. Emil ya dari Sriwijaya TV. Iya Mbak. Oke. Apa kabarnya? Baik, silakan. Boleh masuk Mbak Emil? Boleh, silakan. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, sekarang Emil sudah bersama dengan salah satu pengusaha muda yang ada di Sumatera Selatan. Langsung aja ya Emil ngobrol-ngobrol ya. Dengan Mbak siapa? Kalau boleh hari ini Emil bicara ngobrol-ngobrolnya nih. Saya Siska Handayani. Oke, apa kabarnya Mbak Siska hari ini? Baik, sehat. Sehat. Kelihatan ya mukanya segar gitu ya, senyum terus. Mbak Siska, Emil boleh nanya-nanya sedikit ya. Oke. Nah ini Emil kan kalau datang ke acara mikrobisnis kan pastinya tentang pelaku usaha nih. Mbak Siska sendiri boleh dong kasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah kira-kira usaha apa sih sebenarnya yang Mbak Siska geluti sekarang? Saya ini usaha minuman sehat, susu kacang hijau tepatnya gitu. Oke, jadi susu kacang hijau ya. Bedanya apa sih? Biasanya kan kalau orang kan jual bubur kacang hijau, kok ini susu kacang hijau ya? Minuman saya ini kayaknya kemasannya tuh lebih praktis gitu diminum. Oke, kalau dari Lebih- bahannya sendiri? Kalau bahannya sih tetap kacang hijau, cuma kita dibikin lebih efektif gitu minumnya. Oke, kalau kacang hijau bisa ada bulir-bulirnya ya? Iya, ini benar-benar, lebih halus, sudah lebih di-blend. halus gitu ya, jadi lebih gampang untuk dikonsumsi pastinya. Iya. Nah, awal mula kenapa ada pikiran untuk bikin usaha ini gimana nih ceritanya mungkin? Awal mulanya dulu saya kerja karyawan. Iya. Setelah merit, punya anak, resign. Oke. Akhirnya kepikir mau usaha di rumah sambil ngurus anak gitu. Oh, yang simple ya? Sambil bisa memantau anak lah. Jadi awal mulanya saya di bidang seserahan. Oh, di seserahan acara pernikahan atau gimana? Kita kayak ngedekor seserahannya. Oke. Seserahan sama backdrop. Oke, jadi di bagian event lah ya, di bagian event. Setelah jalan 3 tahun, pengen nambah usaha lagi, coba-coba usaha di minuman. Oke. Karena hamil anak kedua sering bikin kacang hijau. Untuk minum sendiri kok pengen tak coba gitu. Ternyata setelah dicoba hasilnya ya baik gitu, Oke. bisa diterima. Oke, jadi memang dari awalnya itu kegemaran ya, hobi untuk mengkonsumsi kacang hijau sendiri. Dan ada pikiran gimana nih kalau dijual, kira-kira masyarakat bisa nerima nggak ya? Dan ternyata bisa diterima ya sampai hari ini ya. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Itu tuh salah satu cerita ya dari salah satu pelaku usaha yang awalnya hobi, coba-coba tapi ternyata berhasil ya. Iya, Jadi dapat diterima. Iya bener banget. Jadi penasaran kira-kira gimana sih proses pembuatannya dan kira-kira bagaimana nih kalau udah jadi nanti produknya? Boleh ya Mbak? Mungkin Emil nanti lihat-lihat Boleh ya. Boleh. Kalau Dicicip juga boleh. Oh, cicip juga boleh. Memang luar biasa sekali ya. Langsung ditawar untuk dicicipin gitu ya. Kalau begitu nanti Emil bakal lihat ya Mbak ya bagaimana proses pembuatan dari susu kacang hijau ini sendiri. Kalau begitu jangan kemana-mana karena Emil masih bakal ngelihat bagaimana proses pembuatannya. Ayo ikutin Emil di sini. Pemirsa, sesuai dengan janji Emil tadi, kita sekarang udah ada di proses pembuatan ya Mbak Siska ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih sebelum kita lebih dalam dan lebih lanjut melihat proses pembuatan, boleh Emil tanya ini yang 3 warna ini apa sih? Ini fresh milk-nya. Oh, fresh milk. Ini rasanya apa aja nih flavornya kalau boleh tahu? Yang ini strawberry, yang ini coklat, yang ini vanilla. Vanilla. Oke, ini jadi strawberry, coklat dan juga vanilla. Dan kalau di sini ada apa aja nih Mbak? Ini ada kacang hijaunya yang sudah kita blend untuk botol pengemasannya. Ada botol pengemasannya. Oke, ini beda ya tekstur kacang hijaunya ya, jauh lebih soft ya, jauh lebih hancur gitu ya bentuknya ya. Iya. Pasti lebih nggak ada bulir-bulirnya lagi gitu ya. Nggak ada, jadi lebih enak diminum gitu. Oke, ini kalau boleh tahu pembuatannya gimana sih sampai dia bisa sehalus ini kacang hijaunya? Kita masak menggunakan panci presto. Oh, dengan panci presto Biar lebih cepat lunaknya gitu, lembut. Sudah kita dinginin, kita blend. Kita blend. Blendnya manual atau menggunakan alat nih? Pakai blender. Pakai blender biasa ya. Blender Oke. biasa.
Setelah itu baru nih jadinya seperti ini ya. Iya. Oke. Kalau untuk satu hari biasanya ini bisa berapa banyak nih membuat minuman ini sendiri? Sekitar 70 sampai 100 botol. 70 sampai 100 botol Satu harinya. Dan itu biasanya kesulitan apa sih yang sering dihadapi kalau lagi membuat kacang hijau ini sendiri? Karena kita masih tahap usaha kecil ya, jadi untuk alat-alatnya kita masih menggunakan yang ada di rumah gitu. Jadi kalau lagi orderan banyak, jadi kita masaknya bisa berulang-ulang. Oh, jadi untuk kapasitas alatnya ya, jadi lebih lama kalau ada orderan banyak, jangka pembuatan jauh lebih lama ya. Iya, makan waktunya di situ aja cuma Kalau kesulitannya. Oke, kalau misalnya dari proses pembuatan sendiri yang paling lama biasanya proses apa nih? Pemasaknya. Masaknya ya. Itu sampai berapa lama biasanya masaknya? Masaknya sih kalau sekarang kita pakai presto agak bisa 1 jam gitu. 1 jam ya. 1 jam, wah lumayan lama juga ya ternyata ya. Wow, tuh luar biasa ya ternyata pemirsa ya untuk membuat ini ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin boleh Emil kali cicip sedikit ya, kira-kira gimana nih rasanya, mungkin boleh ya? Kita coba mix ya. Oke, kita coba langsung di ini. Kak Emil mau rasa apa? Karena aku udah manis deh, aku nggak terlalu suka manis, jadi kayaknya yang plain aja deh. Yang plain. Yang vanilla ya. Ini emang ada takarannya sendiri atau memang udah handal, udah tahu kayaknya takarannya ya? Dari awal kita sudah ini sih tes coba-coba dulu mana rasa yang pas gitu takarannya. Oke, oh jadi memang udah. Ini biasanya disajikannya dalam keadaan dingin atau biasa aja bisa? Atau dalam dingin sih, keadaan dingin. Keadaan dingin ya biasanya. Boleh dicoba? Ini di blend dulu ya? Di shake ini dulu. Ini rasanya ternyata sudah ya. Ini di shake ya? Shake. Yang kuat gak? Yang kuat ya. Ini seperti minuman ala-ala zaman sekarang, harus di shake dulu ya. Minuman kekinian. Oke, minuman kekinian ini kita emang coba dulu ya pemirsa bagaimana rasanya ya. Coba ya. Wow, ini sangat ini ya. Soft sekali ya. Coba. Gimana? Wow. Seperti minuman-minuman yang ada di beberapa gerai gitu ya. Tahu nggak sih yang minuman sudah jadi itu yang sasetan biasanya? Nggak sasetan juga sih, yang udah jadi lah ya. Tapi ini jauh lebih lembut. Itu tuh masih ada bulir-bulirnya biasanya. Ini jauh lebih lembut, terus lebih halus, jadi lebih segar gitu ketika masuk tenggorokan gitu ya. Waduh, ini nggak salah, harus dicicipin, harus dicoba ya. Ini sangat kreatif sekali. Kalau gitu mungkin kita boleh deh ngobrol-ngobrol lagi ke depan ya Mbak ya. Masih banyak harus Emil tanya-tanya nih untuk mengulik tentang bisnis ini sendiri. Boleh. Kalau gitu, ayo kita Emil nggak apa-apa ya Mbak ya. Oke. Pemirsa, tadi setelah Emil juga Mbak Siska melakukan proses pembuatan, ini nih sekarang adalah produk jadinya ya Mbak ya. Iya. Oke, ini mungkin boleh dong Mbak dikasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah, kira-kira produknya ada apa aja nih? Kok warnanya beda-beda gitu ya? Untuk kacang hijau ini kita pertama di Palembang dengan varian banyak rasa. Untuk awal pertama kali kita cuma yang white sama yang choco. Jadi 2 ya awalnya. Awalnya 2 dulu. Untuk awal bulan ini baru launching 3 rasa baru. Ini baru ya, fresh from the oven ya, 3 rasa baru ya. Ada apa aja nih rasanya? Ada karamel, taro, sama strawberry. Karamel, taro, dan juga strawberry. Nah, ini untuk ini kan susu ya? Iya, susu fresh milk. Kan? Nah, itu gimana sih kepikiran untuk masalah pembungkusan gitu, masalah penyajian seperti itu? Kenapa akhirnya memilih untuk menggunakan botol seperti ini? Kenapa nggak pakai seperti kaleng atau bagaimana gitu? Awalnya sih karena kalau biasanya di pasaran tuh kan kita sering ketemu tuh yang pakai cup. Yang pakai cup. Susunya terpisah. Jadi minumnya ya agak ribet, mau diaduk dulu, mau dibuka. Jadi kepikiran pakai botol aja. Jadi konsumen tuh lebih mudah, tinggal di shake, buka langsung minum. Kayak ala-ala minuman zaman sekarang ya, di shake terus semuanya langsung ke blend jadi satu gitu ya. Luar biasa sekali inovasinya ya. Nah, terus untuk seluruh produk ini kira-kira yang paling jadi favorit konsumen tuh yang mana sih biasanya? Biasanya tuh kalau tergantung dari ya usia sih. Kalau biasa orang tua tuh sukanya yang white. Ini plain ya rasanya? Iya, lebih nggak begitu manis. Kalau anak muda sih lebih sukanya yang coklat, anak kecil gitu. Sejauh ini kalau dari 5 rasa ini yang paling sulit untuk pembuatan yang mana? Masalah bahan atau misalnya gitu? Taro sama karamel sih yang agak sulit.
bahannya. Kalau taro berarti bahannya dari? Sama fresh milk juga. Oke. Oh, sama untuk flavornya? Dari fresh milk itu udah ada rasa. Oh, udah ada rasanya. Iya. Cuman untuk kesediaan dari susunya mungkin Iya, agak susah kita ya. cari di pasarannya. Oke. Nah, terus untuk konsumennya sendiri, itu biasanya rentang usianya berapa aja sih yang suka mengkonsumsi susu ini biasanya? Bisa dari anak kecil, dewasa, sampai lansia, semuanya suka. Oh, semuanya suka biasanya? Bisa. Jadi bisa diminati semua orang. Oke. Kalau misalnya konsumennya sendiri sejauh ini, apakah baru yang di Palembang saja atau sudah ada yang di luar Palembang juga pesan? Untuk sekarang kita cuma di Palembang, karena minuman kita ini bertahan cuma 3 hari, itu pun dalam kulkas. 3 hari itu pun dalam kulkas? Karena tanpa pengawet. Oh, tanpa pengawet tadi ya. Jadi kalau untuk keluar kota belum bisa. Oh, belum bertemu dengan inovasinya seperti apa, atau di freeze atau seperti apa, atau dibekukan itu belum ada itu belum pernah kita coba juga. Tapi kira-kira kedepannya bakal ada nggak nih kira-kira untuk mencoba seperti itu? Kemungkinan kedepannya kita mau menjangkau di luar Palembang juga, gitu. Jadi udah mulai ada ya ancang-ancang ya, mulai mempersiapkan berbagai strategi lah ya untuk membuat pasar dari minuman ini jauh lebih terkenal gitu ya, jauh bisa diminati sama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Kalau boleh tahu sih namanya apa sih? Namanya ini dari tadi kita ngomongin susu-susu doang, namanya apa nih kalau boleh tahu? Love Bean. Love Beans. Cinta kacang hijau ya. Cinta kacang ya. Oke. Nah, makasih lo Mbak Siska ya, ini udah ngobrol-ngobrol, tadi udah lihat proses pembuatannya juga, terus udah dikasih tahu varian rasanya ada apa aja, terus peminatnya mana aja. Kalau gitu Emil mungkin pamit dulu. Nanti mungkin Emil main-main lagi ke sini kapan-kapan. Boleh. Kalau gitu terima kasih ya Mbak Siska ya. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Saya sebagai pengusaha kecil menengah di Provinsi Sumatera Selatan berharap dapat memperbesar usaha saya untuk membantu perekonomian keluarga dan mengembangkan pekerjaan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya selaku owner Love Bean mengucapkan terima kasih kepada Sriwijaya TV telah mendukung UMKM di Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, ada begitu banyak jenis usaha kecil menengah yang ada di Sumatera Selatan. Maka dari itu tetap terus saksikan Mikrobisnis Sriwijaya TV Indonesia Network.